Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Zulkifli dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas zakat sebagai kebaikan untuk dirimu dan hartamu. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Islam adalah agama yang mencintai kebaikan, sebagaimana tugas Nabi Muhammad, yakni menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi suri taulatan yang baik bagi umatnya. Maka jika ingin menjadi manusia yang baik, tirulah sifat dan tingkah laku Nabi Muhammad. Dalam kajian ilmu filsafat, konsep kebaikan merupakan bagian dari filsafat etika. Manusia diakui sebagai makhluk beretika yang berbeda dengan hewan. Ada 3 dimensi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk beretika. Yang pertama, etika adalah salah satu sifat atau keadaan jiwa yang tampak pada perilaku manusia. Seseorang dikatakan baik atau tidak baik dapat dilihat dari perbuatannya. Yang kedua, meskipun etika merupakan salah satu sifat, namun ia tidak bersifat naluriah. Perilaku seseorang baik atau tidak hanya muncul sebagai akibat dari kebiasaan atau usaha melalui pendidikan atau keteladanan. Yang ketiga, karena etika merupakan sesuatu yang diusahakan, maka akal memiliki peran besar dalam mengusahakannya dan bukan karakter hewani yang berperan. Dalam Islam, kebaikan harus dilakukan, bahkan pada harta benda sekalipun. Konsep kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah atau sebagai pemegang mandat dari pemilik sebenarnya. Untuk itu, harta sebaiknya harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi mali la yuzakki, yang artinya tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Cara agar harta benda terdapat kebaikan adalah dengan dizakati. Kebaikan dalam harta tidak hanya dirasakan bagi pemilik, namun juga orang di sekitarnya. Maka itu bisa menjadi harta yang baik, bisa dikatakan sebagai harta yang baik. Selain itu, harta yang baik juga adalah harta yang disenangi oleh Allah. Allah juga menyinggung dalam Al-Quran bahwa kualitas harta yang baik dan harta yang buruk itu berbeda. Meskipun harta yang buruk secara kuantitas lebih banyak daripada harta yang baik. Nah, secara mentalitas dan psikologis, harta mampu mempengaruhi hati manusia. Harta haram atau buruk, apapun bentuknya yang diperoleh dari hasil mencuri, merampok, menipu, dan kawan-kawannya, hanya akan menuntut pemiliknya untuk menjadi rakus, mengalami kebutaan hati nurani karena tidak mampu lagi membedakan mana harta yang baik dan tidak baik. Seseorang yang terbiasa mengonsumsi harta yang tidak baik, jiwanya akan meronta-ronta, merasa tidak tenang, tanpa diketahui sebabnya. Kegelisahan demi kegelisahan akan terus menyeretnya ke dalam lembah yang semakin jauh dari Allah. Lama-kelamaan ia tidak merasa lagi berdosa dan akan kemaksiatannya. Nah, dengan berzakat, kebaikan-kebaikan dalam harta senantiasa menyertainya. Namun, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan niat yang benar. Maka, berzakatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.